Oke, selamat datang kembali di channel YouTube saya, Charles Lee. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas sektor-sektor konstruksi ya, seperti ADI, PTPP, Waskita, seperti itu. Tapi sebelum kita bahas analisa sahamnya, saya ingin menyampaikan beberapa saham yang telah saya analisa sebelumnya dan masih on the track ya, masih dalam track seperti itu. Oke, jangan lupa buat teman-teman, jangan lupa like, share, dan subscribe channel YouTube saya, Charles Lee. Buat teman-teman yang sudah like, sudah share, dan subscribe channel YouTube saya ucapkan terima kasih banyak atas support dan dukungannya sehingga channel ini bisa lebih berkembang lagi. Oke, kita masuk dulu ke analisa saham. Seperti itu. Kalau kita lihat di video saya sebelumnya, menganalisa untuk saham agro sama dan ya. Kita coba lihat untuk saham agro, saya juga sampaikan bahwa kalau misalnya berhasil break dari 1700 kan pada waktu itu saya analisa di sekitar sini. Kalau mau beli di sekitar EMA 50 nya di sekitar 1630 1600an, untuk TP pertamanya di sekitar 1700 dan sekarang sudah melanjutkan kenaikan ya di sekitar 1745 seperti itu, sehingga tanggal 25 November juga ditutup di 1745. Jadi buat teman-teman yang sudah ikuti analisa saya dan sudah beli, oke, sudah cuan lumayan seperti itu. Kita lanjut ke saham berikutnya, ada Agro atau Bank BRI Agro Niaga ya. Pada waktu itu juga di sekitar sini ya. Oh sini, di tanggal 23-an ini saya juga sampaikan bahwa untuk agronya sendiri masih belum break dari EMA 50 nya ya, masih bertahan di EMA 50, jadi masih ada potensi untuk retest ke EMA 50. Jadi buat teman-teman bisa spekulasi buy di EMA 50 atau tunggu di sekitar 2000 2030 itu dapat seperti itu ya. Dan sekarang sudah naik di sekitar 2140 ya, masih on the track ya, karena ada jika break dari EMA 50 ini ada potensi untuk retest kembali ke resistennya di sekitar 2300 seperti itu untuk saham agro. Kita lanjut ke S Hardware. Saya memang analisa bahwa mungkin akan ada technical rebound sebelum melanjutkan penurunannya, tetapi sempat mengalami koreksi, tetapi akumulasinya masih berlanjut ya, sehingga pada waktu itu saya sampaikan juga apabila break dari EMA 50 nya ada potensi untuk retest ke EMA 150 di sekitar 1425 sampai dengan 1435. Untuk tanggal 25 November masih on the track ya, ditutup di sekitar 1415. Kita coba lihat ada akumulasi atau tidak untuk saham ACE di tanggal 25 nya ya, jelas ya ada akumulasi, jadi mengindikasikan bahwa saham ACE ini masih ada potensi untuk retest ke minimal EMA 150 nya di sekitar 1425, atau karena ini berdekatan bisa kita asumsikan di sekitar 1435. Buat teman-teman yang belum dapat dari EMA 50 nya, di atas EMA 50 nya bisa spekulasi buy di sekitar 1435 nya ini. Apabila break dengan candle hijau, maka bisa spekulasi buy karena ada potensi untuk retest ke 1500, tapi dengan catatan jika akumulasinya masih berlanjut. Kenapa? Karena kalau seandainya dia diakumulasi di sekitar bawah 1300-an, sekarang posisinya sudah floating profit, jadi kalau seandainya break dari sini mungkin akan ada taking profit ya, seperti itu. Oke,
Kita masuk ke analisa sahamnya. Untuk saham konstruksi, saham yang pertama adalah Adikarya. Untuk Adi sendiri masih strong uptrend ya. Kita lihat supportnya di 600 sampai sekarang ditutup di 1155. Masih strong uptrend, tapi secara minor masih sideways ya. Di sini. Lebih minor lagi trennya, kita lihat dalam 2 minggu ini sudah uptrend kembali ya. Tidak membentuk low baru seperti itu. Untuk EMA 50 maupun 150 sudah mengarah ke atas, garis MACD mulai melandai, mulai sideways. Kita coba lihat broker summary-nya untuk Adi. Untuk tanggal 25-nya ada akumulasi ya. Kita coba lihat 1 minggu ini, tanggal 22 sampai tanggal 25 ada akumulasi ya. Jadi ada potensi untuk saham Adi ini retest ke 1180 sampai dengan 1200-nya. Masih ada potensi. Tetapi buat teman-teman yang sudah punya di daerah 600-an atau di sekitar 900-an, boleh saja saham ini selama masih bertahan di atas EMA 50-nya. Apalagi kalau kita lihat untuk long term ya, di Desember Windows dressing, kemungkinan saham Adi ini akan melanjutkan kenaikannya. Seperti itu. Kita lanjut ke analisa saham yang kedua, ada WSKT. Oke, WSKT sendiri tanggal 25 November 2021 mengalami kenaikan ya sebesar 0,61. Kenapa kenaikan? Karena sebelumnya memang ada gap up, kemudian koreksi, sehingga secara candle kurang bagus ya, membentuk hammer seperti itu. Untuk WSKT sendiri ini di bawah EMA 150 maupun EMA 50-nya, jadi bisa dikatakan sahamnya downtrend. Kemudian ada sentimen negatifnya mau right issue. Untuk WSKT ini pernah saya bahas untuk masalah right issue-nya di sekitar 490-an under 500 ya. Kalau jadi di under 500 maka cukup menarik ya, karena harganya di sekitar 800-an, right issue-nya di sekitar 500. Maka kemungkinan sahamnya akan mengalami koreksi lagi mendekati di sekitar 600 atau 700-an itu kalau dikasih. Tetapi kalau lihat potensi WSKT cukup oke ya dengan right issue-nya seperti itu. Dan lagi kalau kita lihat prospektusnya di right issue itu dia akan dibuat untuk reinvestasi ya, untuk modal kerjanya juga seperti itu. Jadi cukup berpotensi untuk WSKT. Jadi buat teman-teman bisa masukkan ke watchlist walaupun secara tren ini masih downtrend ya. Tetapi kalau kita lihat supportnya, ada support cukup kuat di sekitar 700-an, 770, 780 itu bisa buat spekulasi buy. Kemudian support berikutnya ada di sekitar 720. Buat saya sih, kalau saya sendiri seandainya right issue-nya sudah keluar di harga 500-an, mungkin saya tunggu saham WSKT itu di sekitar 720-an. 720, 750 itu cukup oke sih untuk WSKT. Oke, kita lanjut ke saham berikutnya, ada WSBP atau anak usahanya, Waskita Beton Precast. Sama seperti induknya ya, di bawah MA 50 maupun 150-nya, sehingga downtrend juga untuk saham WSBP. Jadi biar buat teman-teman sebaiknya untuk saham-saham downtrend ini sebaiknya jauhi dulu aja, seperti itu. Tetapi saya informasikan ya, support kuatnya di sekitar 130 sampai dengan 128. Jadi buat teman-teman kalau WSKT-nya koreksi, WSBP
weton itu kemungkinan akan ikut ke induknya, jadi mengalami koreksi lagi. Jadi buat teman-teman bisa mulai spekulasi buy mungkin di sekitar 130-128 itu jika dikasih ya, seperti itu. Karena potensinya sama, kalau untuk WSBP-nya naik karena Windrest, RI-nya berhasil, maka saham WSBP, Weton juga akan mengalami kenaikan. Kita lanjut ke Weton ya. Wijaya Karya, Weton. Untuk Weton sendiri secara candle cukup oke ya dibanding yang WSKP, WSBP karena masih bertahan di atas EMA 50 maupun 150-nya. Candlenya masih hijau di tanggal 25 November, ditutup mengalami kenaikan 1,44% ya, ke level 282 seperti itu. Untuk Weton sendiri masih cenderungnya sideways, MACD juga sideways seperti itu. Buat teman-teman bisa spekulasi buy, tunggu di sekitar, kalau mau aman ya di sekitar 274, 276 itu dekat-dekat dengan EMA 50 maupun 150-nya. Tetapi kalau kita lihat di sekarang 282 sudah tanggung ya. Resisten terdekat di sekitar 290, 294. Jadi cukup tanggung sih kalau untuk sekarang. Lebih baik wait and see dulu, bisa dimasukkan ke watchlist. Kalau misalnya dia menyentuh ke supportnya di sekitar 276, 274 bisa spekulasi buy. Untuk take profit minimal ke 290-an. Nih, seperti itu untuk Weton. Oke, selanjutnya ada PTPP atau PP Persero. Untuk PTPP Persero masih uptrend ya, uptrend, tetapi secara minornya sudah cenderung sideways seperti itu. Untuk tanggal 25 November 2021 mengalami kenaikan sebesar 1,17% ke level 1300 atau di level resisten psikologisnya ya di 1300. Untuk MACD sudah melanda sideways, volume juga ada. Kita coba lihat broker summary-nya. Untuk broker summary-nya PTPP, untuk PTPP sendiri ada akumulasi ya. Untuk tanggal 25-nya ya ada akumulasi. Jika akumulasinya masih berlanjut, ini belum bisa dikatakan break dari 1300 ya. Jadi jika akumulasinya masih berlanjut, ada potensi untuk saham PTPP ini break dari 1300-nya untuk minimal ke retest ke 1350 atau 1400. Tapi minimal kalau misalnya break dari 1300 mungkin bisa retest ke 1350-nya seperti itu. Jadi buat teman-teman yang sudah punya di daerah bawah, mungkin di 800, under 1000 lah, bisa hold saja saham ini selama masih bertahan di atas EMA 50, atau bisa pertimbangkan taking profit apabila break dari 1300, kemudian tunggu lagi di 1200-an untuk entry seperti itu. Tapi untuk jangka panjang hold saja saham ini selama masih bertahan di atas EMA 50-nya. Oke, sekian untuk analisa kali ini. Memang cenderung videonya agak panjang karena memang membahasnya banyak saham seperti itu. Oke, saya ingatkan sekali lagi, jangan lupa like, share, dan subscribe channel YouTube saya. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Sampai ketemu di video selanjutnya.